serahkan saja kepada pihak berwajib. Kalau memang ramai diberitakan ada dokter O, inisial dokter O katanya disebut, dan ada rekaman juga ya. Ya ini menjadi catatan juga sih untuk kita sama-sama mengawasi siapa saja sebetulnya yang terlibat dalam yang diduga sindikat pemeras ini. Tapi Kak Fit, sedih nggak sih apalagi Kak Niki ditahan dan dia single parent gitu? Kalau sedih sudah pasti, saya kan manusia biasa ya. Kalau kita berbicara single parent, Niki sangat tahu, dia sangat paham benar posisi hidup dia seperti apa, di mana posisi hidup dia. Seharusnya dia tidak melakukan ini berulang-ulang, bermasalah dengan hukum berulang-ulang. Jadi mohon maaf nih kalau kita mengatasnamakan single parent ya, dia sudah berapa kali belajar untuk memposisikan dirinya kalau dia ada apa-apa itu kasihan anak-anaknya. Kalau dia mengulangi lagi hal ini, mungkin ini udah waktunya dia belajar untuk agar berhati-hati ke depannya dalam bersikap, berucap, dan bertindak. Tapi Kak Fit, ini kan kita baru aja akur sama Loli, itu gimana melihatnya sekarang udah jadi resmi tersangka? Saya tetap konsisten. Kalau memang terjadi perdamaian antara ibu dan anak ini, kita harus dukung, kita harus support, karena sejatinya memang tidak ada hubungan yang sempurna sekalipun terhadap ibu dan anak ya. Kalau memang diberitakan memang Loli sudah berbaikan dan kita sudah membukakan pintu maafnya, ya alhamdulillah, kita harus dukung ya. Loli juga kan bikin suara. Nah itu saya belum baca ya, saya banyak di DM tapi saya nggak berani baca apa isinya. Tapi buat Loli, ibu sangat bangga dengan Loli. Apa yang telah terjadi di hidup Loli tidak menjadikan Loli menjadi anak yang tidak membela ibu. Dalam keadaan apapun Loli ada buat ibu Loli, itu bagus. Ibu bangga dengan apa yang Loli lakukan. Tapi dengan adanya surat penjamin, Loli menjamin, saya nggak tahu isinya apa ya. Isinya garis besarnya memohon untuk penangguhan penahanan dengan kan jaminan dia ibu rumah tangga, ibu tunggal untuk membiayain anak-anak ketiga anaknya. Insya Allah ya, kita tahu, sama-sama kita semua tahu bagaimana begitu marahnya nih kita pada saat dia bermasalah dengan Loli. sampai sekarang Loli bisa membuat surat untuk menjamin ibunya yang sudah ya sudahlah ya, kita doakan aja yang terbaik ya. Saya sebagai seorang ibu, mudah-mudahan perdamaian antara ibu dan anak ini terjaga sampai kapanpun, karena sejatinya memang tidak ada orang yang bisa berdiri di sebelah kita selain orang yang mempunyai konek batin ya. Sebagaimanapun masalah Loli dan ibunya, tetap Loli ada di samping ibunya, dan saya harap juga ini kita juga seperti itu. Kan ini melihat kemarin kan hubungan ibu dan anak kan cukup memanas, dan pada akhirnya Loli menjaminkan dirinya untuk penangguhan penahanan ibunya sendiri. Ini seperti apa sih melihatnya nih? Apakah menurut kan Fitri itu bisakah seorang Loli yang masih di bawah 17 tahun bisa menjadi penjamin orang tuanya? Kalau bisa menjadi penjamin atau tidak tentu saya tidak tahu ya secara hukum bagaimana, tetapi saya melihat sebagai Loli seorang anak remaja ya, Loli itu anak yang kuat ya. Pada saat Nikita juga punya masalah di Serang, Banten dulu kan memang dia yang menjaga adik-adiknya. Kalau untuk menjaga adik-adiknya ada di, saya nggak tahu apakah Loli sudah di rumah atau belum, tapi kalau mudah-mudahan sekarang dia sudah di rumah, jadi ada sosok kakak buat adik Arkana dan Aska. Kak Fitri, mengulang ini kan kayak flashback ya ketika kejadian di Serang. Kamu ada ya?
Gimana nih Kak Fit? Artinya kejadian sama harus terulang. Niki harus kembali merasakan dinginnya jeruji besi, tapi dengan kasus yang berbeda. Kan sudah diwanti-wanti tapi tetap. Ya itu tadi yang saya bilang kan, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga banget buat Niki. Niki banyak waktu merenung di sana. Saya doakan semoga masalahnya ini cepat berlalu dan Niki bisa menghadapi dengan baik ya, dan tentunya dikelilingi orang-orang yang ada di hidup Niki dalam keadaan Niki terpuruk sekarang. Berarti gimana Kak? Artinya ingin gak sih bertemu, menjenguk atau gimana? Belum terfikir ya, belum terfikir karena memang komunikasi saya sama Niki kan terputus. Sudah hampir 2 tahun ini memang saya tidak punya komunikasi sama Niki, ya kita lihat aja nanti. Mungkin alasannya apa sih? Hubungannya jadi tidak baik-baik saja gitu. Itu biar menjadi rahasia saya. Tapi yang pasti bukan masalah besar ya. Masalah ya ini yang terjadi, masalah keributan ibu dan anak ya. Kalau misalnya kalian berspekulasi karena apa-apa, tidak ada hal yang besar menjadikan hubungan saya dengan Niki renggang.